Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tari Destia dengan NIM 04880492 dari Universitas Terbuka, Prodi Bidang Minat Penyuluhan dan Komunikasi Petani. Di sini saya akan melakukan praktik unit 1 dari mata kuliah Metode dan Teknik Penyuluhan Pertanian dengan penerapan kunjungan usaha tani. Kemudian saya akan melakukan wawancara dengan salah satu kelompok usaha tani yang ada di Ciamis. Di sini saya sudah dengan salah satu perwakilan kelompok tani. Teh dengan siapa? Hanum. Maksud saya datang ke sini untuk berdiskusi terkait inovasi permasalahan apa saja yang Teteh alami dalam bertani. Ya, boleh Teh, silakan. Apa saja masalahnya kalau boleh tahu? Ini ya Teh, jadi si kacang panjangnya itu sering terkena hama Teh, kayak daun-daunnya itu pada kuning, terus ada yang kayak putih-putih gitu. Kira-kira itu kenapa ya Teh? Apa ada solusinya gitu untuk mengatasi hal tersebut? Untuk itu kebetulan saya sedang melakukan inovasi terkait mengatasi hama dan penyakit yang ada di perkebunan. Mungkin kalau boleh tahu Kakak perkebunannya di komoditas apa ya? Di kacang panjang. Oh gitu. Tadi setelah saya melihat kondisi lahan, terus tanamannya, cara kerjanya, alat yang digunakannya, saya mulai ingin mengetahui cara petani di sini mengelola perkebunan tersebut. Setelah itu, saya akan menyampaikan informasi tentang inovasi mengatasi hama dan penyakit pada tanaman kacang panjang. Saya cuma mau berbagi sedikit informasi yang mungkin bermanfaat buat kita semua, khususnya untuk tanaman kacang panjang yang ditanami. Seperti yang kita tahu, hama dan penyakit sering jadi masalah kan? Nah, mulai dari kutu daun, penggerek polong, sampai virus yang bikin hasil panen turun. Sekarang ada beberapa cara baru yang bisa coba untuk mengatasi tanaman ini. Yang paling penting, cara-cara ini ramah lingkungan. Pertama, ada tanam tanaman penghalang seperti kacang tanah. Ini bisa mengurangi serangan virus yang dibawa kutu daun. Yang kedua, gunakan jamur alami seperti Beaveria bassiana. Jamur ini bisa membunuh hama tanpa merusak tanaman kita. Yang ketiga ada ekstra daun pepaya. Yang keempat ada lampu serangga bertenaga surya. Ada juga biopestisida alami seperti nimba, kunyit, atau jahe. Bisa kita buat sendiri di rumah dan pastinya aman buat lingkungan. Dengan cara-cara ini insya Allah hasil panen bisa lebih baik, biaya produksi jadi lebih rendah, dan yang paling penting kita tetap menjaga alam. Kalau ada yang penasaran atau mau coba salah satu cara diatasi, saya siap bantu kapan aja. Tadi kan ada banyak ya Teh caranya untuk mengatasi masalah hama tersebut. Tapi sekiranya yang paling mudah gitu untuk dilakukan itu yang mana gitu, dan yang paling efektif hasilnya nantinya? Ya, paling dari tanaman seperti kunyit dan jahe bisa kita buat kan sendiri di rumah, lebih efektif juga, lebih murah juga, bisa didapatkan kayak di warung-warung terdekat juga kan gitu. Jadi lebih memudahkan. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah. Baik. Setelah tadi saya memberikan jawaban tersebut, saya akan memaparkan atau memberikan saran atau solusi teknologi yang bisa membantu petani meningkatkan hasil tanam sesuai dengan masalah yang dialami, seperti hama dan penyakit. Ada beberapa hal yang bisa kita coba. Yang paling penting, cara ini membantu menghemat waktu dan biaya. Yang pertama ada mengatasi hama dan penyakit menggunakan pestisida alami seperti ekstra daun pepaya atau minyak neem bisa jadi pilihan untuk mengambil hama tanpa
harus pakai bahan kimia berbahaya. Terus ada juga pemupukan lebih efisien, pemupukan presi, pakai teknologi yang bisa mengecek kebutuhan tanaman secara tepat. Jadi pupuk yang kita kasih cuman dibutuhkan tanaman, gak mubazir. Itu tadi itu jadi ada aplikasinya gitu. Ya betul. Terus untuk pupuk organik atau kompos juga pilihan yang bagus untuk tanah kita. Selain ramah lingkungan, bisa membuat tanah jadi lebih subur dan tanaman tumbuh lebih sehat. Terus irigasi hemat air, pakai sistem irigasi tetes. Seperti apa? Jadi langsung disalurkan ke akar tanaman. Ini sangat menghemat air, terutama kalau daerah kita sering kekurangan air. Jadi sensor kelembaban juga bisa membantu untuk tahu kapan tanaman butuh disiram. Terus untuk menjaga kualitas tanah, mikroorganisme tanah seperti pupuk hayati bisa membantu memperbaiki struktur tanah sehingga akar bisa tumbuh dengan lebih baik. Yang kelima ada gunakan aplikasi untuk memantau tanaman. Aplikasi itu bisa di-download di smartphone kita untuk membantu tanaman secara real time. Jadi mengasih info soal cuaca, hama, dan tipe pengawasan. Untuk yang keenam, diversifikasi tanaman atau pemasaran tanaman berbagai macam tanaman seperti sayur atau buah-buahan. Bersama kacang panjang ini bisa bikin pendapat lebih stabil karena kalau satu tanaman gagal masih ada yang lain. Jadi kita upayakan banyak menanam buah-buahan, sayur-sayuran. Untuk pemasaran coba pakai platform digital, misalnya kayak jual langsung lewat pasar online. Jadi harga jual lebih baik dan lebih menguntungkan. Untuk yang terakhir ada pengelolaan hasil pertanian. Gunakan teknologi untuk penyimpanan yang lebih baik, seperti alat pendingin agar hasil panen bisa lebih awet dan tidak cepat rusak. Olahan kacang panjang misalnya bisa jadi bahan tepung atau produk lainnya yang bisa dijual dengan harga lebih tinggi, jadi bisa menambah nilai jual juga. Dengan coba beberapa teknologi dan cara-cara ini, insya Allah hasil panen bisa meningkat dan kita juga bisa hemat dalam merawat tanaman. Semua ini membuat supaya kita bisa bertani dengan lebih efisien, ramah lingkungan, dan pastinya menguntungkan. Kalau Teteh tertarik coba teknologi atau cara tertentu, saya siap bantu kapanpun Teteh mau. Untuk wawancara bahan ya Kak, kendala yang dirasakan petani jika menerapkan inovasi yang ditawarkan itu gimana? Mungkin saat pembuatan pupuk alaminya ya kan pasti itu ada berhasil sama enggaknya gitu. Mungkin 50-50% berhasil sama enggaknya. Tapi mungkin nanti saya coba saja. Mungkin yang terakhir ya Kak, ada usulan dari petani untuk penyuluh apa? Iya, mungkin kan seperti tadi ya, kayak takut gagal gitu saat buat pupuk alami itu, mungkin nanti bisa dibersamai gitu bikin pupuknya. Iya, bisa boleh. Iya, betul. Tadi tanya jawab tentang wawancara kita cukup sekian ya Kak. Mohon maaf bila ada kesalahan dari jelasan saya, terus banyak menyita waktu kakaknya. Iya, tidak apa-apa Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.